helm. Inilah kita di Museum Fatah Hilal Jakarta. Inilah museum tempat yang dulunya adalah balai kota sekaligus sebagai tempat penjara dari para tahanan kota maupun kota praja di Batavia. Di museum ini kita bisa menemukan salah satu penjelasan yang paling historis adalah tempat di mana Pangeran Diponegoro pernah dipenjarakan di sini sebelum akhirnya dibuang ke Gunung Padang. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana sejarah Batavia sejak zaman dahulu, dari zaman Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Portugis, hingga akhirnya Belanda masuk dan membangun kota Batavia. Di dalam kita lihat dulu prasasti yang ada di dalamnya. Kita mulai dari zaman awal kerajaan-kerajaan di Nusantara, yaitu Tarumanegara dan Kerajaan Sunda. Museum ini terdiri dari beberapa ruangan yang menceritakan Jakarta di zaman dahulu. Ruangan pertama menceritakan Jakarta di masa Kerajaan Tarumanegara. Ruang selanjutnya bercerita Jakarta di masa Kerajaan Sunda, kedatangan Portugis, hingga kedatangan Belanda. Ada juga kisah penyerangan Mataram ke Batavia yang dipimpin oleh Sultan Agung ketika Jakarta diduduki oleh Belanda. Di ruangan Tarumanegara ini terdapat 3 prasasti yang dipamerkan, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruten, dan Prasasti Tugu. Prasasti Kebon Kopi merupakan prasasti kaki gajah milik Raja Purnawarman bernama Airawata. Nah ya, tuh ini aslinya. Yang ini prasasti Ciampea, yang bernama Ciaruten Ciampea Bogor. Bertuliskan Palawa berbahasa Sanskerta yang artinya dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu ini adalah milik yang mulia Raja Tarumanegara, yaitu Purnawarman. Ya, ya. Oke, yang sebelah lagi Prasasti Tugu. Pegang itu ya. Prasasti Tugu diketemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Koja, Jakarta Utara, Semper. Ya. Ini adalah pembuatan sebuah sungai yang bernama Candrabaga atau Sungai Gomati. Ya. Yang panjangnya 6.122 tombak atau diperkirakan 11 km panjangnya, harus diselesaikan selama 21 hari. Bila selesai 21 hari akan dihadiahkan, paling bawah bacanya, 1.000 ekor sapi. Itu tulisannya, apakah berikut sapinya apa ekornya doang saya nggak tahu. Yang jelas tulisannya 1.000 ekor sapi, ya? Hah? Ya nggak tahu, itu nambah. Ayo kita lanjut. Di sebelah kiri. Di pusat dong. Ya, yang ini adalah kita lari ke ujung, ya, ke ujung gol. Inilah prasasti batu tulis yang terkenal itu, dan di sini merupakan masa Kerajaan Sunda yang menjadi bagian dari Kerajaan Sunda saat itu, Batavia di sini. Dan di sini terdapat beberapa prasasti lainnya selain prasasti batu tulis ini yang sangat terkenal. Di antaranya prasasti Sumban Peti yang merupakan 5 lenteng tembaga, dan di dalamnya tercatat bahwa Raja Nisrawatu Kencana memberikan selamat kepada penduduk wilayah Jawa Giri dan yang darahnya dijadikan darah suci karena mereka semua di sana sangat taat beragama dan memelihara dewa Sangga, sehingga daerah tersebut dibebaskan dari pajak dan tidak boleh seorang pun mengganggu daerah tersebut dengan pungutan-pungutan lainnya. Dan
itu menunjukkan bagaimana tingkat spiritualitas raja kerajaan Sunda ini yang sangat menghargai orang-orang suci dan warga negara yang patuh dan taat beragama diberikan kebebasan dari berbagai kekuatan. Pada masa jayanya dipimpin oleh Prabu Paduka yang Mulia Sri Baduga Maharaja, kemudian diteruskan oleh putranya Surawisesa, dan pada saat pemerintahan Surawisesa inilah Portugis masuk dan membangun pelabuhan di Sunda Kelapa dengan mengadakan perjanjian dengan kerajaan Sunda melalui buku ini yang isinya mengenai perjanjian pertahanan antara kerajaan Sunda dan Portugis, di mana Portugis membantu pertahanan Sunda dan kerajaan Sunda memberikan hadiah berupa 1000 karung pala untuk sebagai imbalan dan hadiah kepada Portugis yang telah membantu pertahanan di kerajaan Sunda. Ruangan kecil tempat penjara gedung sejarah Jakarta ini yang digunakan sebagai tempat penjara bagi para tawanan dan tahanan perang, ataupun bahkan sekali orang-orang yang menunggak pajak lebih memilih berada di penjara dalam membayar sipir daripada harus berada di luar sana. Dan di sini tahanan-tahanannya harus menggunakan borgol di kakinya yang diberi berat berupa bola-bola besi ini, sehingga mereka kesulitan berlari, dan selain bola-bola kecil ini yang lumayan berat dan juga boleh besar di tangan, dan yang di Ponorogo juga saat di penjara di sini menggunakan bola-bola seperti ini di kakinya. Sebelum dibawa ke Makassar, Pangeran Diponegoro juga pernah ditahan dulu di sini karena selain sebagai penjara kota, penjara ini juga dipakai untuk menahan sementara para tersangka-tersangka sebelum pengadilan dimulai dan diputuskan dakwaan kepada tersangka tersebut. Sehingga sebelum hukuman dijatuhkan pada Pangeran Diponegoro, beliau ditahan dulu di tempat ini sebelum akhirnya diasingkan ke Ujung Pandang atau Makassar. Pangeran Diponegoro ditangkap dari Magelang, daerah Belu, Jawa Tengah, dan dibawa ke Batavia. Nah, di sini kita tidak secara jelas di mana tentang penjaranya, tapi dikatakan penjara yang digunakan untuk Pangeran Diponegoro itu yang sekarang menjadi perpustakaan. Oh, di sebelah mana? Di atas. Itu ada PT Tua ya di atas. Itu dikatakan dalam sejarah. Karena itu kita belum tahu di mana letak persisnya, tapi dikatakan bahwa ada yang mengatakan karena di seorang bangsawan letakkannya di atas, dan sekarang menjadi perpustakaan yang akan mematikan semangat mereka, ya kan? Dia berbahaya, ya kan? Yang kedua, apabila dia tetap di sini, otomatis pengikut dari Pangeran Diponegoro pasti akan menyerang Batavia guna membebaskan Pangeran Diponegoro. Karena itu Belanda pintar dan pindahkan lagi ke Makassar sampai dia meninggal di sini. Itulah alasan kenapa dia pindah. Inilah lukisan Raden Saleh yang bercerita tentang penangkapan Pangeran Diponegoro ketika beliau ditangkap pada 1930 saat ada perjanjian antara Belanda dan pihak Pangeran Diponegoro. Dalam lukisan ini disebutkan hasil lukisannya sangat emosional karena ada sejumlah
menunjukkan bagaimana emosi Pangeran Diponegoro yang setengah menahan marah sambil menahan membawanya karena sudah dicurangi, dan juga ekspresi dari Kapten de Kock yang tanpa ekspresi dan menunjukkan wajah kemenangan. Sementara di tangan kanan Pangeran Diponegoro tampak seperti sedang menghibur wanita Jawa yang menangisi kepergian beliau dan karena dicurangi oleh Belanda. Kemungkinan besar itu adalah istri beliau, yaitu Ratna Ningsih. sebenarnya bernama Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Taman Fathahillah nomor 1, sehingga orang-orang mengenalnya sebagai Museum Fathahillah. Dari sini kita bisa lebih mengenal sejarah kota Jakarta ini yang dulu bernama Betawi atau Batavia dan Jakarta, dan dari situ kita bisa lebih tahu lagi gimana karakter terbentuknya sebuah tempat ataupun sebuah bangsa, sehingga dari situ kita bisa mempelajari bagaimana cara untuk mengatur ataupun memperbaiki hal-hal yang kurang daripada bangsa ini. Seperti Soekarno pernah bilang, jangan sekali-sekali bicara tentang sejarah, sehingga kita perlu menggali lebih dalam mengenai sejarah kota atau bangsa kita sendiri. Dan dari situ kita bisa mengambil nilai-nilai positif untuk terus kita kembangkan serta memperbaiki sisi-sisi buruk dari bangsa kita sendiri. Dari Museum Fathahillah, Museum Sejarah Jakarta, Taman Fathahillah, Eka Santika, Santi Widianti, dan Dodi Recimanto melaporkan untuk Nasionalis Rakyat Merdeka, Pena Nusantara.